Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brother Alami. Kali ini teman-teman yang selalu diberikan kesehatan dan pertolongan Allah. Jadi sekarang kita sudah saatnya teman-teman mulai saat ini akan belajar materi terkait tentang BPK. Oke, kita langsung saja di sini dari beberapa soal. Jadi dari prediksi soal TWK tes CPNS 2023 lengkap dengan pembahasan. Pertama, di sini teman-teman sudah mendaftar, sudah dirilis, sudah diterima dari semua persyaratan. Jadi di sini akan dilaksanakan menghadirkan beberapa tahapan tes seleksi. Salah satunya SKD seleksi kompetensi dasar. Kemudian di dalam SKD-nya ada yang namanya di dalam tes seleksi CPNS 2023 akan ada beberapa soal yang diujikan mulai dari TEU ya, apa itu TEU, tes intelijensi umum, kemudian TWK, tes wawancara kebangsaan, kemudian TKP, tes karakteristik pribadi. Di sini teman-teman yang perlu dipersiapkan dan butir-butir soal sebanyak 10 soal dari masing-masing beberapa tes nanti dari teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian salah satu tes yang menilai beberapa dalam calon pelamar mengenai kepribadian bangsanya adalah TWK ya. Jadi di sini saya akan memberikan bocoran sedikit tentang TWK ya. TWK ini berikut ini. Prediksi soal TWK pada seleksi CPNS 2023 yang bisa kamu pelajari lengkap dengan pembahasannya. Jadi di sini saya akan membahas 10 soal dari materi TWK. TWK ini teman-teman yang perlu dipersiapkan. Kemudian di sini kita langsung pada materinya. Jadi yang pertama di sini Kongres Pemuda. Jadi soal yang pertama di sini ada Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal. Di sini teman-teman sering belajar ya, dan juga saya akan belajar terkait Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal berapa. Yang pertama A 26 Mei 1926, B 28 Agustus 926, kemudian C 26 Mei 1927, D di sini 28 Oktober 1928. Jadi kira-kira apa jawaban yang benar, yang tepat untuk soal pertama? Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal berapa? Jadi teman-teman di sini mari kita belajar terkait dengan TWK. Mari kita jawab teman-teman tentang Kongres Pemuda. Jadi jawaban di sini adalah D 28 Oktober 1928. Kenapa terjadi itu bisa menjawab D? Itu mari kita bahas bersama-sama. Kita di sini bahas ya tentang pembahasan Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Seperti itu.
Untuk lebih mudah mengingat tentang Kongres Pemuda II, kamu bisa menandainya sebagai awal mula Sumpah Pemuda. Jadi kira-kira ya seperti itu tentang pembahasan, kemudian jawaban tentang Kongres Pemuda II. Jadi di sini teman-teman yang kedua dari BBO PKI adalah di sini kita sudah ada jawabannya yang paling bawah, yaitu jawaban A tentang nama lain ya. Jadi di sini jawabannya ada Glucoristu ya, John B. Jadi pembahasannya di sini pembahasan tentang BBO PKI merupakan nama badan yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang sehingga memiliki nama lain dalam bahasa Jepang, yaitu Glucoristu John B. Chuchakai. Sama halnya dengan BPKI yang juga badan yang dibentuk setelah BBO PKI dengan nama lain Glucoristu John B. PKI. Seperti itu. Jadi seperti itu tentang nama-nama BBO PKI, kemudian itu adalah pembahasannya. Kemudian yang ketiga, setelah pendirian BBO PKI dan berjalan lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal berapa? Di sini kita jawabnya. Kita menjawabnya D. Kenapa D? Mari kita di sini bahas ya. Dikarenakan Piagam Jakarta ditandatangani oleh Yuren Soekarno pada 22 Juni 1945. Kemudian Piagam Jakarta ini berisi rumusan dasar negara yang paling awal dengan sila pertama yang belum diganti, yaitu masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilu-pemilunya. Kemudian sila tersebut diganti oleh Bung Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa supaya tidak menimbulkan konflik antar agama. Seperti itu. Jadi jawaban dari pendirian. Jadi pendirian itu dan perjalanan lahirlah Piagam Jakarta. Kemudian kita bahas di sini yang tadi itu adalah merupakan jawaban dari soal 3 di 22 Juni 1945. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya tentang pada tanggal 16 Agustus bagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke daerah mana? Jadi mari kita di sini simak ya. Kita simak jawaban yang paling tepat untuk soal berapa itu kira-kira yang mana? Jadi yang pertama di sini A. Bandung, kemudian B. Cirebon, kemudian C. Ringansdisklog, kemudian D. Yogyakarta. Kira-kira yang tepat pada soal nomor 4 itu yang mana? Bandung, Cirebon, Ringansdisklog, kemudian Yogyakarta. Mari kita jawab dan sama-sama kita untuk membahas. Oke, kita langsung saja untuk menjawabnya. Di sini jawabannya adalah C. DC itu kenapa dijawab C? Ringansdisklog. Kemudian kita bahas bersama-sama ya. Jadi pembahasan di sini kenapa pada tanggal 17 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke daerah mana? Kenapa DC? Di sini kita bahas bersama untuk mendesak supaya Indonesia segera merdeka di saat Jepang dilumpuhkan oleh Amerika. Kemudian golongan muda yang diinisiasi oleh Soekarni, Wikadana, Haidit, dan Khairul Saleh.
Akhirnya muncul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian Karawang pada 16 Agustus 1945. Di sana mereka merumuskan berbagai keperluan perihal kemerdekaan, mulai dari mengetik naskah proklamasi, menjahit bendera, dan merumuskan bagaimana penyiaran berita kemerdekaan supaya tersebar ke seluruh Nusantara. Mungkin seperti itu ya, kira-kira pembahasan untuk soal nomor 4. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk soal nomor 5, rumusan naskah proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh. Mari kita jawab, kemudian kita bahas ya. Yang pertama di sini ada Suwiryo, kemudian A ada Suyuti miliknya, B ada Hatta, kemudian C Soekarno. Kira-kira di sini yang tepat untuk soal nomor 5 itu siapa? Mari kita bahas bersama-sama. Ketika nanti teman-teman ada yang komplit terkait pembahasan kali ini, bisa di komen ya. Mari kita jawab bersama-sama, yaitu A. Suyuti milik. Kenapa dijawab Suyuti milik A? Mari kita jawab, kemudian kita bahas bersama-sama. Nah, di sini pembahasannya, kenapa dijawab A? Karena Suyuti merupakan salah satu golongan pemuda yang berjasa dalam pengetikan naskah proklamasi. Dia kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Itu ya, kira-kira jawaban dan pembahasan soal nomor 5. Kemudian di soal selanjutnya nomor 6, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi, kira-kira yang tepat untuk soal nomor 6 itu yang mana? Apakah A, B, C? Mari kita jawab bersama-sama. A di sini 5 provinsi, kemudian B ada 7 provinsi, kemudian C ada 8 provinsi, D ada 9 provinsi. Kira-kira yang benar itu yang mana? Mari kita jawab bersama-sama. Oke, di sini jawabannya ternyata C ya. Ternyata C terletak pada 8 provinsi. Kenapa itu bisa menjawab C di 8 provinsi? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi di sini pembahasan pada 19 Agustus merupakan sidang kedua PPKI. Sidang tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi, yaitu Sunda Kecil dipimpin oleh satu Gusti Ketut pada Suroso. Itu. Kemudian yang kedua di sini pembahasannya pembentuk Komite Nasional Daerah menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Itu ya. Kemudian di 8 di sini yang pertama Jawa Barat dipimpin oleh Sutarjo Kertohandikusumo. Kemudian Jawa Tengah dipimpin oleh R. Panji Suroso. Kemudian Jawa Timur dipimpin oleh R. Suryo. Kemudian Sumatera dipimpin oleh Tuku Muhammad Hasan. Kalimantan, kemudian seperti itu ya. Kemudian di 7
di soal nomor 7, menghentikan tembak menembak antara RI Belanda maka mulai 10 November 1946 diadakan perundingan. Jadi perundingan itu bisa teman-teman menjawab nanti ketika sudah selesai saatnya. Jadi yang tepat untuk soal nomor 7 itu yang mana? Jadi kita bahas nanti ya. A. Perundingan Renveli, kemudian DB perundingan Renren, kemudian DC perundingan Wijabundar, kemudian D. ada perundingan di Kalujati. Kira-kira yang mana yang tepat untuk jawaban soal nomor 7? Mari kita jawab, dan kemudian di sini mari kita bahas bersama. Jadi jawabannya D. Kenapa dijawab di perundingan D? Jadi mari kita bahas. Jadi pembahasannya, perundingan di Kalujati ada karena untuk mencegah keberanian obsesi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 di bawah kendali Jepang, yang berarti Belanda sudah disingkirkan Jepang. Tetapi Belanda masih berniat untuk mengembalikan keadaan Indonesia sebagai negara jajahannya. Seperti itu ya tentang pembahasan untuk menghentikan tembak menembak. Kenapa dijawab D, dan di sini dah alasannya. Kemudian di soal nomor 8, teman-teman itu bisa disimak. Kemudian konferensi Wijabundar yang terlaksana pada tanggal 22 Agustus 1949 sampai dengan 29 Oktober 1949 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Kecuali, ini kecuali. Mari kita jawab bersama-sama. A. Di sini ada Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS. B. Pemilihan Perdana Menteri RIS yang baru. C. Di sini tentara Belanda akan ditarik mundur dan KNIL akan dibubarkan. Kemudian D. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Jadi kita jawab bersama-sama untuk soal nomor 7. Dan mari kita bahas bersama-sama. Di sini B. Kenapa? Untuk pemilihan Perdana Menteri RIS yang baru, mari kita bahas bersama-sama. Jadi di sini pembahasan tentang konferensi Wijabundar ya, pada tanggal 22 Agustus. Jadi pembahasan konferensi Wijabundar dilaksanakan pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag. Kemudian hasil yang disepakati adalah di sini Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat RIS. Kemudian Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara sebagai yang terbentuk Belanda. Seperti itu pembahasannya. Kemudian ada status Irian Barat yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan Belanda mengembalikan hutang India Belanda oleh Republik
Indonesia. Seperti itu ya pembahasannya terkait konfirmasi meja bundar, dan di sini ya pembahasannya. Kemudian soal yang 9, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal berapa? Mari kita jawab bersama-sama. A. 1 Juni, B. 1 Oktober, C. 18 Oktober, kemudian D. 18 Agustus. Kira-kira yang mana untuk pertanyaan nomor 9 yang tepat untuk jawabannya? Di sini mari kita jawab dan mari kita bahas bersama. Jadi jawabannya A. 1 Juni. Mari kita bahas kenapa. Jadi pembahasannya istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh R.S. Soekarno yang mengutarakan ide tersebut pada sidang BBU PKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pemutaran ide dasar negara dilaksanakan pada 3 hari, yaitu 29 Mei Yamin, 31 Mei oleh Supomo, dan 1 Juni Soekarno. Lalu keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila menetapkan bahwa 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Seperti itu ya tentang pembahasan hari lahirnya Pancasila. Kemudian soal yang terakhir, karena soal itu ada 10 ya nanti. Kemudian 10 berikut ini merupakan anggota dari panitia kecil kecuali. Mari kita jawab dan mari kita bahas bersama-sama. A. Ada R.S. Soekarno, kemudian B. Haji Agus Salim, C. ada M.R.A. Maramis, kemudian D. ada Muhammad Yamin. Jadi di sini kira-kira yang tepat untuk jawaban nomor 10 itu siapa? Apakah ini Soekarno, apakah Agus Salim, apakah Maramis, ada Muhammad Yasin? Mari kita jawab dan mari kita bahas bersama. Ternyata di sini di M.R.A. Maramis. Kenapa memilih D? Mari kita bersama-sama untuk membahasnya. Jadi pembahasan panitia kecil adalah panitia yang terdiri dari 8 anggota dan dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan kembali dasar-dasar negara yang disampaikan dalam sidang pertama BBU PKI. Anggota panitia kecil adalah, dan di sini adalah pembahasannya. Kita di sini diantaranya adalah R.S. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suebarjo, kemudian Salim Muhammad Yasin, Kiai Haji Hamid Hashim, kemudian Abdul Kahar Zakir, Abi Grisalo, Dosar Joso. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Itulah pembahasan dan soal nanti yang akan keluar. Jadi seperti itu. Nanti ketika ada permasalahan terkait, ada kesalahan, ada kekeliruan terkait pembahasan, mari kita komplain di kolom komentar yang telah saya sediakan di bawah ini. Jadi jangan lupa yang belum bergabung silakan bergabung dengan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.